Shalom para wanita FWS, selamat pagi. Sehat-sehat semua kan ya? Tidak terasa loh, kita sudah 10 minggu di rumah. Namun saya percaya ada sukacita dan ada juga hal-hal yang kita alami yang baru. Misalnya para wanita biasa menggunakan handphone itu untuk WA, untuk cek Facebook, Instagram. Tapi belakangan ini teknologi ini juga membantu. Sudah pada mahir loh. Kita udah bisa Zoom meeting, Google meeting dan sebagainya. Puji Tuhan, kita semakin hebat menggunakan teknologi. Nah, pagi ini pun kita akan mengikuti online ibadah FWS. Kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Jacqueline Selose, dan juga ada talk show dengan host kita Ibu Gembala Ibu Gina Hosea, dan juga sister kita yang akan memberi kesaksian Ibu Eva Sande. Namun sebelum kita mulai ibadah kita dengan tema The Healing Worship, saya mengundang semua wanita untuk bangkit berdiri dan kita akan awali ibadah kita dengan doa. Mari para wanita, kita bersatu semua di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Besar, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu kepada setiap wanita FWS ya Tuhan. Sehingga pagi ini, pagi yang indah ini ya Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah online service kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami sehat semua ya Tuhan, dan kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, terutama hamba-Mu Ibu Jacqueline Selose ya Tuhan. Pakailah dia untuk menjadi saluran berkat untuk para wanita di pagi hari ini ya Tuhan. Berkati juga Ibu Gina Hosea sebagai host talk show kami ya Tuhan, dan juga Ibu Eva yang akan bersaksi nanti. Datanglah di tengah-tengah ibadah kami dan berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Engkau gembala kami yang baik ya Tuhan, dan kami tahu Bapa, kebajikan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menjalani ibadah ini ya Tuhan, yang kami alaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Seperti saya katakan tadi, tema hari ini adalah The Healing Worship, penyembahan untuk pemulihan dan penyembuhan. Berapa banyak dari kita yang tahu anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan, dijamah melalui penyembahan. Tidak hanya kuasa doa yang dahsyat, penyembahan pun demikian. Makanya kita akan dengarkan nanti hamba kita yang akan membawakan firman Tuhan tentang healing worship ini. Saya tidak lama lagi, saya serahkan saja kepada host talk show pagi ini, Ibu Gina Hosea. Ibu Gina, selamat pagi. Kayaknya sudah menanti-nanti ya. Udah siapkan ya. Semoga Ibu juga sehat-sehat hari ini. Silakan Bu Gina. Shalom, Sis Selma, terima kasih untuk greetingsnya, terima kasih. Saya juga dalam keadaan sehat, saya percaya Sis Selma dan keluarga juga dalam keadaan sehat ya. Puji nama Tuhan. Saya menyapa wanita-wanita yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Apa kabarnya? Saya percaya semua tetap sukacita, amin. Walaupun hampir 3 bulan kita ada di rumah, tapi saya percaya kekuatan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa dalam hati kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Pada hari ini, pagi hari ini, kembali ibadah wanita Faithful Women Service menjumpai para wanita yang dikasihi Tuhan untuk tetap stay di rumah bersama keluarga ya. Saya percaya semua sudah memberikan waktu yang indah, waktu yang terbaik untuk bersama-sama
mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Karena setelah kesaksian yang sebentar kita akan dengar, kita juga akan mendapatkan berkat yang khusus juga di dalam worship, yaitu Pastor Jacqueline Selose yang saya percaya juga akan membagikan berkat firman Tuhan, bahkan kesaksiannya melalui pujian. Dan saya mau juga kita semua nanti yang di rumah juga mengikuti puji-pujiannya. Jadi tidak menjadi penonton ya, tapi kita percaya di awal bulan Mei, kalau kita masih ingat, saya mengundang di tempat ini, di tempat yang sama di rumah saya, Ibu Maya Uniputi dengan tema The Power of Worship. Dan saya mendapat feedback yang luar biasa dari para wanita yang mengatakan sungguh-sungguh diberkati melalui puji-pujian. Dan saya percaya dalam keadaan seperti ini, pasti kadang-kadang kita, apalagi para wanita ya yang biasanya pergi belanja, shopping, nongkrong dengan teman-teman, tapi pada saat ini benar-benar kita harus stay di rumah hanya untuk keperluan mendadak. Boleh keluar, tapi saya percaya kalau ada sukacita dalam saat kita memuji Tuhan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kelepasan. Amin. Oke, saat pagi hari ini saya mengucap syukur karena ada teman saya yang hadir di rumah dan kebetulan juga rumahnya sekitaran sini, jadi bisa saya undang untuk hadir di sini. Saya menyapa dulu ya. Puji nama Tuhan. Sis Eva, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima sehat. kasih ya buat waktunya, sehat selalu dan semangat. Ya, Oke, boleh memperkenalkan diri dulu Eva untuk keluarga, tinggal di mana dan lain sebagainya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Gina. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Eva Trisdawati. Saya adalah istri dari Markus Sande, salah satu pelayan di GB Ebenezer. Ya, yang rajin banget itu. Puji Tuhan. Ya. Baik, kemudian saya tinggal di sekitaran sini seperti Ibu Gembala utarakan, yaitu di daerah Catalina, Gading Serpong. Kemudian saya berprofesi sebagai seorang guru. Kemudian guru yang mengajar di SD Dasana Indah, Ibu. Ya. Kemudian saya dikaruniai Tuhan 2 orang anak, 1 perempuan, Ivon, dan yang kedua adalah Ivan yang sekarang sudah mau masuk SMP. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya ingat Ivon tahun lalu dibaptis di gereja ya. Betul. Puji nama Tuhan, di masa mudanya sudah memutuskan untuk menerima Percaya. Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Betul. Puji nama Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Eva untuk perkenalannya. Saya langsung menanyakan karena saya tahu persis ada suatu kejadian yang Ibu Eva alami, dan saya bilang itu suatu ujian ya pastinya ya, karena anak-anak Tuhan kita mendapat ujian dari Tuhan untuk meningkatkan iman kita, ya kan, seperti sekolah naik tingkat, naik kelas istilahnya, ya kan? Boleh ceritakan awal mulanya Ibu Eva mengalami suatu kejadian melalui penyakit ya? Boleh ceritakan? Baik, waktu itu tanggal 14 Januari hari Sabtu, saya sepulang dari berkegiatan di sekolah, saya berniat untuk mengantarkan anak saya mengikuti acara Natal di sekolah. Seperti biasa saya pulang, kemudian saya mempersiapkan diri, mempersiapkan baju yang hendak saya pakai, kemudian saya juga makan dulu begitu. Nah, habis makan itu saya bersiap-siap untuk mandi. Nah, di kamar mandi itu saya tiba-tiba merasa pusing sekali, ya, sakit kepala saya, dan sakit kepala ini begitu kuat sehingga saya tidak bisa berteriak. Tidak bisa berteriak. Lalu saya terjongkok di kamar mandi.
puji Tuhan tidak terjatuh ya? Tidak terjatuh, Ya. terjongkok saja. Dan saya jongkok di kamar mandi, kemudian setelah itu saya tidak ingat lagi. Oh, jadi sempet Iya. kayak pingsan begitu ya? Betul, pingsan. Saat itu di rumah ada suami ya kalau nggak salah Ada ya? suami Ya, di ruang puji Tuhan tamu ya. bersama dengan adik ipar. Iya, baru pulang dari Toraja waktu itu adik ipar saya. Kemudian saya terkapar di kamar mandi. Saya tidak tahu berapa lama, seingat saya begitu saya tersadar air dari keran itu sudah penuh di muka saya dan di badan saya, dan saya berusaha mengeluarkan suara. Saya merasa udah teriak gitu sekuat tenaga, tapi kecil suara saya. Dan saya terus menerus berteriak sampai terdengar oleh adik ipar saya, dan kemudian membantu mengeluarkan saya dari kamar mandi berdua bersama dengan Iya. suami. Ya, saya dengar Iya. itu kalau nggak salah sempat didobrak ya kalau nggak Iya, salah ya, didobrak, betul. pintunya ya dengan Betul. suami ya. Iya. Ya, saya ingat juga kejadiannya waktu itu kami baru ada ibadah wanita di gereja. Betul. Ya kan, saya sampai di rumah, saya mendapat berita itu dan langsung saya dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Gading Serpong, Betul. ya kan. Jadi Iya. saya dan suami langsung menuju ke situ, Betul. ya kan, iya. melihat langsung bagaimana Ibu Eva waktu itu terkapar di situ, dan terlalu banyak pasien mungkin ya saat itu Betul, ya, saya iya, lihat ya. iya. Karena menurut kami juga penanganannya kurang cepat ya waktu Betul, itu ya, betul. ya kan. Iya. Ya, puji nama Tuhan. Terus habis itu gimana? Iya, Eva? baik. Jadi rasa sakit kepalanya itu belum berhenti. Ya, Ya, sampai saya di rumah sampai sakit. rasa mual ya kalau nggak Rasa salah mual, ya kan. iya. Saya ingat waktu saya ke ICU situ juga Bu Eva selalu sakit seperti Iya, itu ya. betul, Saya juga nggak betul. tega lihatnya, Iya, ya kan? betul sekali. Iya. Dan sebenarnya waktu dibawa dari kamar mandi, saya juga udah muntah berkali-kali. Udah muntah berkali-kali sampai ke rumah sakit juga akhirnya muntah lagi. Dan teman-teman yang datang selalu mengingatkan saya, Ibu Eva berdoa. Tapi sambil menahan rasa sakit, saya juga memanggil-manggil nama Tuhan. Ya. Iya, gitu. Jadi saya bilang haleluya, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, seperti itu. Dan saya yakin dan percaya ya, Tuhan itu tepat pada waktunya menolong Amin. kita semua. Amin. Sampai akhirnya dengan pertolongan Tuhan, dengan kerja dari Ibu Gembala juga bersama dengan teman-teman yang lain, akhirnya sampailah saya ke rumah sakit PON. Ya, dipindahkan karena memang Iya, itu khusus betul. buat otak ya. Betul. Betul. Saya di CT scan, didiagnosis menderita aneurisma seperti itu. Tapi itu baru diagnosis saja karena peralatannya kurang lengkap. Ya. Jadi saya dibawa ke rumah sakit PON, dan di rumah sakit PON saya di CT scan ulang dan lebih mendalam, dan ternyata betul ada aneurisma otak, dan dinyatakan ada beberapa yang Ada saya beberapa juga- titik kalau nggak Iya, salah. betul, Saya ada ingat. beberapa titik, ya. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih buat Dr. Enrico ya. Betul, terima Enrico kasih, Napitupulu yang banyak membantu kita ya di dalam proses ini semua. Terima kasih ya Dok, Tuhan berkati. Saya ingat dengan adanya ditemukan beberapa titik di otaknya Sis Eva, dan kalau nggak salah ada tindakan, ada 2 option ya di situ ya, betul ya. Secara bahasa manusia lah kita, maksudnya bukan ilmu kedokteran, jadi ngomongnya kalau nggak salah satu harus dioperasi, betul ya, dibuka batang tengkoraknya, Iya, tempurungnya, ya, betul. satu lagi dengan dimasukkan, betul ya, Betul. dengan dimasukkan apa tuh? Coiling Ya, namanya, ya coiling. coiling, Iya. ya coiling ya. Ya, betul. Di situ saya ingat masing-masing ada resikonya ya, Betul. ya kan. Iya. Nah di situ juga apa yang saya percaya nih, ada Tuhan pasti memakai dokter-dokter dan obat-obatan yang Betul dipakai sekali, betul. dengan Ibu Eva, tapi saya percaya juga ada tangan Tuhan yang luar biasa, Betul, ya kan, karena iya. kita percaya Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Betul, Amin ya. iya. Dan saya percaya apa yang Sis Eva mau sharingkan di sini, poin di dalam pasti ada sesuatu yang Sis Eva lakukan, entah itu memuji Tuhan atau apa, boleh silakan. Betul. Iya, jadi pada saat saya di rumah sakit PON,
setelah ada tindakan itu, saya dibawa ke ruang HSCU. Di sana itu saya dimasukkan satu ruangan sendiri, terpisah. Jadi saya tanda kutip bisa agak bebas memuji Tuhan, begitu dibandingkan dengan pasien-pasien yang lain. Kemudian di situ saya bingung juga karena apa sih, awal-awal itu kan saya tidak terbiasa ada di rumah sakit. Di situ saya panggil nama Tuhan terus, gitu ya. Saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah ada di sini. Terima kasih Tuhan, saya sudah mendapatkan tindakan. Terima kasih buat orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan, gitu ya, untuk menolong saya pada saat itu. Kemudian pada saat saya berdoa seperti itu, saya dengar teriakan dari kiri dan kanan menyebut sakit seperti itu ya. Dan itu pasti kan secara manusia pasti membuat down. Betul. Membuat down dan membuat bersyukur juga. Ternyata saya tidak merasakan sakitnya seperti itu, gitu. Jadi satu, saya merasa bersyukur, saya tidak habis ditindak, tidak merasakan kesakitan lagi. Terus kedua, saya juga turut berdoa buat sekitar saya. Yang kiri kanan waktu itu ada 11 pasien di ruangan itu dengan tempat yang agak jauh, kita tidak bisa saling menyapa. Terus yang paling menyedihkan itu kan keluarga tidak bisa hadir, gitu ya. Jadi saya benar-benar saat itu hubungan saya benar-benar hanya sama Tuhan saja. Ya, saya ingat waktu itu sempat pingin ke sana juga nggak memungkinkan ya. Betul, ya kan, hanya lihat di pintu kaca kalau nggak salah, ya kan. Kecuali kalau mau doa sebentar apa gimana, saya ingat begitu ya. Oke. Kemudian jadi ada monitor di belakang saya, tapi karena posisi kamarnya itu ada penutup pintu kaca, jadi memantul apa yang ada. Ya, jadi saya bisa lihat. Jadi saya lihat sekali di situ. Ketika saya sudah mulai gusar, tekanan di darah naik, jantung naik, begitu. Lalu saya berdoa lagi, saya bersyukur lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Pasti Tuhan lebih Yesus tenang baik, lagi itu. Ya. Terus saya lihat angkanya udah mulai menurun lagi. Betul. Dan ternyata betul di dalam penyembahan, di dalam kita mengucap syukur kepada Tuhan itu benar-benar saat itu saya merasakan. Ada kuasa. Saya merasakan ada kuasa yang terjadi. Pada saat saya tidak bisa tidur, mulai gelisah kalau malam begitu ya, itu meningkat lagi itu angka-angka di belakang saya. Dan datanglah suster, ibu tenang. Baik suster. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, terima kasih, Tuhan Yesus baik. Sampai saya tidak rasa saya sudah tertidur dan pagi-pagi hati sudah yang terbangun. gembira adalah obat. Betul. Ya, obat yang manjur. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Saya percaya itu Sis Eva melewati semua itu dengan pertolongan Tuhan. Ya, dengan selalu memuji Tuhan. Ya kan, karena seperti banyak yang kita dengar juga, banyak kesaksian di mana dengan di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Ya kan, seperti yang waktu awal bulan kita katakan dalam pujian, orang yang sakit pasti bisa disembuhkan, ya kan? Karena dengan pujian itu kita fokusnya sama Tuhan, ya kan? Jadi ngomong soal worship itu kan relationship kita, ya kan? Tadi Sis Eva bilang nggak ada siapa-siapa, keluarga juga nggak bisa nengok, ya kan? Jadi saya komunikasinya benar-benar sama Tuhan. Betul. Puji Tuhan. Dan kita pun juga amazed loh waktu pas dengar semua habis tindakan. Sis Eva pemulihannya sangat cepat sekali. Iya kan? Puji Tuhan. Itu sekali. pasti juga pengharapannya Sis Eva, imannya Sis Eva, ya kan? Kepada Tuhan. Betul sekali. Ya kan? Pasti Sis Eva punya keyakinan benar-benar ini pasti saya bisa sembuh. Ya kan? Dengan pertolongan Tuhan ya. Jadi tiba-tiba udah nongol di gereja. Saya sampai kaget, wah, Sis Eva luar biasa udah bisa sama-sama ibadah. Sudah di gereja dan tidak lama kemudian saya sudah langsung bekerja. Itu luar biasa. Bekerja sebagai guru, padahal sibuknya minta ampun ya dengan profesinya sebagai guru kan. Ya luar biasa. Dan sekarang tadi si Eva bilang sama sekali tidak ada
Tidak keluh-keluhan, terasa apa-apa, ya iya, kan? Wah, betul. luar biasa, jadi sempurna. Amin. Ya, sembuhnya benar-benar betul. sempurna, Tuhan Iya. sempurnakan semua. Puji nama Tuhan. Sis Eva, terima Iya, kasih, terima sangat-sangat kasih. diberkati. Saya Iya. percaya ini jadi berkat bagi wanita yang di luar sana ya. Betul. Pasti Sis Eva sekarang lebih yakin banget nih, ya kan, dengan Iya. peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan, Iya, ya kan, betul. naik tingkat lagi, imannya semakin kuat lagi, ya kan, untuk lebih percaya dan sungguh kepada Tuhan. Amin. Makasih ya Sis Iya. Eva untuk kedatangannya lain Iya. waktu. Sebenarnya Sis Eva nih juga akan kesaksian sebenarnya kalau tidak ada PSBB. Sis Eva sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk kesaksian di ibadah wanita di gereja ya. Betul. Tapi karena ada himbauan pemerintah itu tetap di rumah, beribadah di rumah, akhirnya kita tetap adakan dan kita minta untuk bersaksi. Terima kasih Sis Iya, Eva. terima kasih. Puji nama Tuhan, saya percaya kesaksian ini boleh membuat kita semakin semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya Roma 8 ayat 28, Tuhan pasti campur tangan di dalamnya dan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Terima kasih para wanita yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti Pastor Jacqueline untuk sharing firman Tuhan, untuk kesaksian juga, untuk dalam tema healing worship dan mengajak kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Silakan Pastor Jacqueline. Salam sejahtera ibu-ibu sekalian, apa kabar? Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan yang luar biasa akan selalu menyertai kita. Hari ini sekalipun kita dengan jarak yang jauh, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dan kuasa Tuhan sanggup bekerja. Saya rindu untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita percaya dimanapun kita berada, di rumah kita, mungkin lagi di jalan, atau dimanapun kita sedang menyaksikan siaran online ini, mari kita buka hati kita dan kita beribadah bersama-sama, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, mujizat sedang terjadi. Bahkan saat firman Tuhan disampaikan, Alkitab mencatat disembuhkanlah setiap umatnya. Saat ini sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada buat kami, dan kami tetap akan menyembah-Mu dan meninggikan Engkau Tuhan. Demi nama Yesus yang luar biasa. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan bersama, Bapakku yang baik, Engkau yang ku lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata
segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kau layak ditinggikan, Tuhan. Kau layak diagungkan, Yesus, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seluruh bumi menyembah-Mu, Tuhan. Bawa korban pujian bagi Raja. Hosana bagi Engkau, Hosana bagi Yesus, Tuhan. Haleluya. Tak pernah habis kasih-Mu, tak pernah habis kebaikan-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Oh. Thank you, Jesus. Yesus lebih besar. Yesus
Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Nyanyikan bersama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, Kau El Shaddai, oh, Kau Makasih Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku,
Sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. 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 Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sama-sama nyanyikan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertakhta. Oh God, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa.
Kau Tuhan yang hebat, yang kami tinggikan Tuhan. Nama-Mu kami sanjung tinggi, dan kami tidak akan berhenti untuk menyembah-Mu, Tuhan yang dahsyat. Demi nama Yesus. Haleluya. 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 Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak untuk disembah. Hari ini saya ingin bagikan tentang betapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang masih berkuasa, Tuhan yang sungguh luar biasa. Firman Allah berkata kalau ketika Yesus naik ke surga, kita beberapa waktu merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, Alkitab mencatat dia akan tangannya dan melepaskan berkat buat setiap kita, umat-umatnya. Bahkan firman Allah berkata, dia juga menyatakan bahwa dia memberikan kuasa kepada setiap anak-anak Tuhan. Sebab itu saya percaya sekali bahwa kuasanya masih bekerja sampai hari ini. Bagi siapa saudara? Bagi orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang mempercayai bahwa kuasanya masih ada, masih bekerja. Bahkan kita tahu bersama firman Allah berkata bahwa bagi orang yang percaya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah kita lihat. Habakuk katakan dalam kitab Habakuk dikatakan, engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat yang belum pernah engkau lihat. Dan engkau akan menjadi tercengang-cengang melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, firman Allah berkata di dalam Mazmur 30 ayat 6. Kalau hari ini kita sedang dengan tema healing worship, artinya ketika kita menyembah Tuhan, di situ ada kuasa yang mengalir, kuasa yang memulihkan kita, kuasa yang menyembuhkan kita, kuasa yang membebaskan kita, dan kuasa yang menyelamatkan setiap kita. Ada orang ketika dia sedang mendengarkan pujian penyembahan, dia mengalami jamahan Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan dia mengalami kesembuhan, bahkan breakthrough terjadi karena firman Allah berkata bahwa Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Dan dia ketika dia hadir, dia bertahta, artinya kekuatan kuasa yang luar biasa ada bersama dengan kita, mujizat pasti ada. Firman Allah berkata dalam Mazmur 30 ayatnya yang ke-6, berkata seperti ini, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta dan engkau telah menyembuhkan aku. Saudara, di sini Daud berkata bahwa kepadamu aku berteriak dan minta. Kenapa dia berteriak kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa di bawah kolong langit ini ada kekuatan kuasa yang luar biasa. Daud itu hanya seorang pribadi yang sangat sederhana, seorang penggembala kambing domba. Pada zaman dulu dikatakan orang yang mengembalakan kambing domba itu biasa mereka orang yang lebih muda, saudara. Sedangkan orang yang lebih berusia, mereka mereka melakukan sesuatu yang lain. Tapi orang yang masih muda dikatakan mereka mengembalakan kambing domba. Dan pada zaman dulu orang yang mengembalakan kambing domba itu adalah orang yang tidak terlalu dianggap, saudara. Jadi sedikit diremehkan, saudara, pada zaman itu, saudara. Dan firman Allah berkata Daud adalah orang sederhana, tapi dia boleh mengangkat wajahnya dan memandang ke langit dan berkata betapa mulia engkau, betapa ajaib engkau, saudara. Jadi tidak peduli siapa kita, dengan orang-orang yang mungkin kita memiliki pikiran-pikiran yang sederhana, kita tidak terlalu banyak tahu tentang hal-hal yang luar biasa, tapi kita adalah anak-anak raja, yaitu orang-orang yang biasa, tapi ada di tangan Allah yang luar biasa. Sebab itu saudara, siapapun kita memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa. Dan seperti Daud berkata, saat aku berteriak minta tolong kepadamu, engkau menjawab aku dan menyembuhkan aku. Saudara, firman Allah berkata bahwa dia mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan, Tuhan itu sanggup melakukan, kuasanya yang dahsyat itu masih bekerja sampai hari ini. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, ada banyak kisah yang kita tahu bersama dalam Injil, di mana Yesus berjalan berbuat baik, dia berkeliling menyembuhkan orang, saudara, menolong, bahkan orang-orang yang sakit pun dikatakan terikat dengan roh jahat pun, saudara, itu di Gadara itu ketika Yesus mendarat setelah dia melewati gelombang yang besar bersama dengan murid-muridnya, saudara. Dan kemudian begitu mereka nyampe di seberang, yaitu di daratan, dan mereka bertemu dengan orang yang dikatakan kerasukan roh jahat, saudara. Dan saudara, ketika orang ini kerasukan roh jahat ini berjumpa dengan Tuhan, dia tahu, dia katakan, apa urusanmu Yesus dengan aku? Saudara, karena pada firman Allah berkata bahwa iblis pun tahu tentang Tuhan dan dia gemetar, saudara.
Jadi artinya saudara, bahwa kalau jika kita anak-anak Tuhan dan gak ngerti bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan gak takut dan gak gemetar, artinya kita kalah level dengan iblis saudara. Karena dia tahu bahwa kuasa daripada Yesus itu luar biasa. Sehingga dikatakan, kenapa ada apa urusanmu kamu dengan aku, dikatakan. Dan dia tahu bahwa ada kekuatan kuasa yang luar biasa. Dan pada saat itu juga saudara, kuasa roh jahat itu dibebaskan dari orang ini. Dan orang ini mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan saudara, firman Allah berkata, dan pada saat itu Yesus berjalan berkeliling berbuat baik saudara. Karena firman Allah berkata dia berjalan bertemu dengan begitu banyak orang. Dan saudara, bahkan ketika dia lagi melewati setiap kampung, ada orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus saudara. Jadi tidak semua orang yang mengikut Yesus yang mengalami perjumpaan yang luar biasa. Saudara ingat ada seorang perempuan yang pendarahan bertahun-tahun saudara, belasan tahun dikatakan saudara, firman Allah berkata. Tapi kemudian dia mengikut Yesus dari belakang karena dia mungkin sungkan terlalu banyak orang, dan dia katakan bahwa dia berusaha untuk menjama ujung dari jubah Yesus. Padahal saudara, orang yang pendarahan bertahun-tahun, belasan tahun, itu dia sudah tidak punya tenaga sama sekali. Tapi firman Allah berkata dia menaruh kepercayaan kepada Tuhan saudara. Sehingga sekalipun ada banyak tantangan, ada murid-murid yang melarang setiap orang yang ingin mendekat kepada Yesus. Saudara, tapi wanita ini mungkin dia terseok-seok, tapi dia berusaha dengan begitu banyak orang yang bersama-sama. Tapi dia ingin dan dia punya iman bahwa asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh saudara. Ujung jubahnya. Saudara lihat, jadi kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita memandang kebesaran Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Tapi kalau kita membatasi kuasa Tuhan, saudara, tidak akan pernah terjadi mujizat kesembuhan. Tidak akan pernah terjadi pemulihan. Orang-orang diselamatkan. Ataupun setiap kita mengalami perubahan demi perubahan hidup, tidak akan pernah terjadi. Karena firman Allah berkata, bagi orang yang percaya, dia melakukan keajaiban yang luar biasa. Nah saudara, firman Allah berkata, dan wanita ini menjama ujung dari jubah Yesus saudara. Dan apa firman Allah berkata? Yesus berkata, siapa yang menjama aku? Karena dia merasakan ada kuasa yang keluar. Jadi tidak semua orang yang berbondong-bondong yang akan mengalami kuasa Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita baca dalam Injil dan kemudian Yesus berkata seperti itu. Dan murid-muridnya berkata seperti ini, menjawab apa yang Yesus tanyakan. Dia katakan, kamu lihat ini banyak orang yang berbondong-bondong, berdesak-desakan. Tapi Yesus mempercayai bahwa ada kuasanya yang keluar. Kepada siapa? Kepada orang yang meresponi, yang memiliki iman, yang mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu masih ada. Dan wanita ini dengan ketakutan dia datang menghampiri Yesus dan bersujud. Dan dia katakan, aku mempercayai bahwa kuasa dengan kujama jubah, ujung jubah, aku telah disembuhkan. Saudara, wanita ini mengalami perjumpaan, mengalami pemulihan, dan mengalami pengalaman yang luar biasa. Di tengah semua tantangan apapun, di tengah semua ketidakmungkinan, karena dia pasti harus menerobos begitu banyak orang yang mendekati Yesus. Tapi iman itu bisa menerobos semua ketidakmungkinan, saudara. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita tidak ada dasar untuk berharap. Sesuatu yang kita tidak melihat dengan mata pandangan kita nggak ada, tapi kita percaya. Demikianlah ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itu masih bekerja. Dan firman Allah berkata, saudara, meneguhkan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi katakan bahwa dia menyembuhkan semua orang. Tapi kemudian balik lagi, tergantung ketika kita percaya, maka kuasanya itu akan terjadi atas kehidupan kita, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Belajar berseru seperti Daud. Aku berteriak kepadamu, minta, dan engkau telah menyembuhkan aku, saudara. Setiap kita
diberikan kesempatan, diberikan kehormatan untuk boleh berseru dan meminta kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa mintalah engkau akan diberikan, ketuklah pintu akan dibukakan, carilah kita akan mendapatkannya. Saudara, banyak di antara kita kadang kita merasa nggak berani untuk meminta, nggak berani untuk berseru. Saudara, berseru itu saudara boleh mungkin diibaratkan ketika saudara yang benar-benar sepakat untuk yakin untuk meminta kepada Tuhan, dan saudara memiliki satu keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Seperti saudara meminta sesuatu dan memang sudah tidak ada jalan sama sekali. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, iman kita akan bangkit karena sudah tidak ada pengharapan sama sekali, sudah tidak ada jalan sama sekali. Sebab itu saudara, miliki keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Dan mulai belajar berseru, mulai belajar menyembah, mulai belajar mempercayai, dan mulai belajar berteriak di dalam doa-doa kita, di dalam pengharapan kita, saudara. Dan saya percaya ketika kita percaya, kita berseru, kita berteriak minta, saudara akan melihat kuasanya tidak pernah berubah, saudara. Dan apa yang kedua yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, yang kedua yang kita perlu lakukan, yaitu kita perlu mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur itu kalau boleh disederhanakan, ketika saudara mengucap syukur artinya saudara mulai membalikkan keadaan yang ada. Jadi ketika kita berdoa dan belum ada jawaban, keadaan masih sama, saudara yang sakit masih tetap sakit, saudara harus memulai membalikkan keadaan dengan mengucap syukur. Mengucap syukur artinya kita sepakat dengan surga. Karena di surga hanya ada pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Dan kita mulai membalikkan keadaan dengan mengucap syukur, saudara akan melihat bukan kita yang berperang melawan setiap pekerjaan musuh, setiap menghadapi setiap masalah, tapi Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dia yang akan memberikan kita kemenangan dan kekuatan yang luar biasa, saudara. Ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat bahwa Tuhan sedang menjawab doa kita. Mengucap syukur itu kalau boleh disederhanakan, saudara, seperti ketika ada seorang anak yang dia meminta mungkin dibelikan sepeda oleh ayahnya, dan ayahnya berjanji kepada dia akan membelikan, saudara. Tapi kemudian dia mulai berkata kepada ayahnya, Pak, terima kasih untuk sepedanya nanti ya. Papa janji, Papa mau kasih. Terima kasih, Pak. Saudara, kalau ulang-ulang seperti itu, saya percaya ayahnya tidak akan tahan untuk segera memberikan sepeda itu. Sama ketika kita sudah berseru kepada Tuhan, kita sudah meminta kepada Tuhan, jangan lupa untuk berterima kasih. Berterima kasih artinya kita sedang berkata bahwa Engkau sanggup, Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kita sedang mengucapkan kata-kata iman. Lewat apa? Ucapan syukur, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara, Daud dia tahu mengucapkan perkataan-perkataan iman. Siapa Allahnya? Siapa Tuhannya, saudara? Dia katakan seperti ini, saudara. Dalam 2 Samuel, dalam firman Tuhan 2 Samuel 22 ayat 2 sampai ke 3. Dia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan, dan masih banyak yang lain. Saudara, Daud dia berani mengucapkan perkataan itu. Padahal banyak kali dalam Mazmur kita baca dia dikejar-kejar oleh musuh. Tapi dia mulai membalikkan keadaan dengan berhenti meminta dan mulai mengucap syukur dan mulai membayangkan kebesaran Allah. Dia mulai mengucapkan perkataan iman. Engkau pertahananku, Engkau gunung batuku, Engkau perlindunganku. Dia katakan Engkau perisaiku, Engkau tanduk keselamatanku, Engkau tempat pelarianku. Sehingga saudara, orang yang menaruh kepercayaan seperti saya katakan tadi, Bapa akan menyatakan kuasanya, saudara. Karena dia melihat bahwa kita sebagai anak mempercayai dia dan mempercayai siapa Tuhan kita itu, saudara. Dia bukan hanya menyembuhkan, dia bukan hanya menjawab doa, tapi dia perisai kita, dia perlindungan kita. Sehingga penting untuk kita mengucap syukur dan mulai membalikan keadaan dengan mengucapkan perkataan-perkataan iman yang ada di dalam firman Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata yang terakhir, saudara, apa yang kita harus lakukan sehingga kita mempercayai bahwa kekuatan kuasa Tuhan itu masih ada dan masih bekerja, saudara. Yaitu ketika kita mempercayai bahwa kekuatan itu
sedang bekerja, saudara. Ada doa yang kita doakan itu langsung dijawab. Ada yang belum dijawab, tapi yang perlu kita yakini yaitu kita mempercayainya itu sudah terjadi, saudara. Karena kenapa kita perlu mempercayai bahwa sudah terjadi? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, saudara. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup dan sedang bekerja. On the way, saudara. Ibu-ibu sekalian ada di antara saat ini mungkin sedang mengalami masalah dan belum ada jalan keluarnya. Yang pertama tadi, mulai berseru kepada Tuhan. Berteriak, saudara, dalam doa-doa pribadi kita. Dan kemudian mulai membangkitkan iman kita untuk percaya. Dan kedua, membalikkan keadaan dengan berterima kasih kepada Tuhan. Menyembah Dia, healing worship. Ketika kita menyembah Dia, ada kuasa memulihkan dan menyembuhkan. Dan kemudian kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan siapa Allah kita. Because who you are, siapa Allah, karena saya percaya siapa Engkau Tuhan, dan itu yang akan terjadi. Engkau perlindunganku, Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan aku, dan itu yang akan kemudian terjadi. Karena firman Allah berkata bahwa apa yang kita percayai itu yang akan Tuhan lakukan. Bilangan 14 ayat 28. Dan firman Allah berkata apa yang dilakukan, satu yang kita perlu lakukan yaitu suatu keyakinan yang teguh bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang bekerja dan sudah melakukannya. Kenapa? Karena kita bukan memiliki Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit. Jika Dia bangkit, ada hari esok, ada pengharapan di antara setiap kesulitan yang kita alami. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, padahal ini Ayub masih Ayub yang ke pasal ke-19. Itu masih di saat-saat dia juga masih struggle, saudara. Tapi dia mulai mempercayai dan mulai menengadah wajahnya di tengah semua himpitan yang sulit yang kita tahu bersama Ayub melewati. Dia anak-anaknya semuanya mati, saudara. Bahkan semua kekayaannya habis. Bahkan dihina oleh istrinya, ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi Ayub mempercayai bahwa penebusnya itu bangkit, penebusnya itu hidup. Dan kemudian dia mulai melihat ketika dia mempercayai dan akan ada waktunya, apa yang kita percayai akan menjadi kenyataan. Karena firman Allah berkata bahwa hidup orang benar itu karena iman, karena keyakinan, karena sesuatu dasar yang tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita yakin ada dasar itu. Dasar itu misalnya, saudara, ketika saudara berdiri di atas pasir, itu ketika kita mungkin memakai sepatu yang ada haknya kalau kita perempuan, itu akan masuk ke dalam karena dia tidak memiliki dasar yang kokoh. Tapi ketika kita berdiri di atas batu atau di atas sesuatu yang keras, saudara, kita pakai sepatu hak tinggi pun itu tidak akan masuk ke dalam karena itu bukan pasir di atasnya, tapi ada dasar yang kuat, dasar yang teguh. Dan firman Allah berkata Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Sebab itu jangan pernah digoyahkan, jangan pernah dikalahkan oleh musuh, jangan pernah diintimidasi ketika iblis mulai berkata, oh kamu gak akan sembuh, oh anak-anak kamu akan susah terus, oh kamu tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita lawan itu seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita mulai berdoa berseru, kita mulai bersyukur membalikkan keadaan, kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan siapa Allah kita, dan kita mulai mengaktifkan iman kita dengan berdiri atas janji Allah dan mempercayai bahwa penebus kita hidup dan Dia sudah melakukan, Dia sudah bangkit. Artinya Dia sudah berperang ganti kita, Dia sedang on the way menjawab kita. Dan kita percaya dimanapun kita berada, mujizat sedang terjadi, kesembuhan sedang terjadi. Pada saat ini ibu-ibu sekalian, dimanapun Anda berada, percayai apa yang kita sedang gumuli, apa yang sedang kita hadapi, jalan tertutupkah itu, kesulitankah itu, sakit penyakitkah itu, ketakutan itu, himpitan-himpitan musuh dari tekanan-tekanan yang kita hadapi setiap hari kah itu, ataupun kekurangan kah itu, kekecewaan kah itu, saudara. Alkitab mencatat kita memiliki penebus yang hidup, yang akan bangkit dari maut. Dimanapun kita berada, mari dalam ibadah yang singkat lewat praise and worship, healing worship, dan lewat firman Tuhan yang sederhana, saya rindu
untuk kita memantapkan iman kita, untuk kita seperti Ayub berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup dan dia akan bangkit dari maut. Dan kita percaya Yesus sudah bangkit dari maut. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena jadi berarti sebab Yesus hidup. Berapa di antara ibu-ibu sekalian hari ini kita rindu untuk sepakat berdoa? Ada di antara saudara yang sedang sakit, yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di tengah keluarga, apapun itu saudara. Izinkan Tuhan yang luar biasa, yang berjalan berkeliling berbuat baik, dan dikatakan menyembuhkan, memulihkan, membebaskan. Izinkan Tuhan yang sama juga bekerja pada saat ini. Hari ini kita hanya lewat media yang mati, tapi izinkan Roh Allah yang luar biasa, yang dahsyat itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri kita di dada. Apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita sedang alami hari ini, datang kepada Tuhan, mulai berseru, mulai meminta, dan dengan keyakinan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup, Tuhan yang luar biasa. Dan kedua, jangan lupa untuk mengucap syukur, karena ucapan syukur kita sedang membalikkan keadaan dan mengizinkan Tuhan yang besar. Dia Allah kubu pertahanan kita, Dia kota benteng kita, perisai kita, Dia Allah yang dahsyat. Dan kebesarannya itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa saudara, ketika kita mempercayai bahwa Allah kita hidup, Allah kita besar, miliki iman yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yang tidak ada kesulitan apapun, krisis apapun yang dapat mungkin membuat iman kita runtuh. Kita boleh menghadapi masa sulit, kita boleh ada dalam ketakutan, dalam mungkin kekhawatiran berkepanjangan, tidak tahu jalan seperti apa, tapi mari miliki iman. Artinya iman kita berdiri di atas satu keyakinan bahwa memiliki Tuhan yang luar biasa itu lebih dari cukup. Dan mari saat ini, mari angkat tangan kita bersama-sama, kita percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, mulai berdoa, mulai berseru. Kami percaya ada banyak kali saya melihat lewat media mujizat terjadi, lewat doa-doa, lewat media kesembuhan mengalir. Ada saya banyak kali melihat ada orang-orang yang mengalami jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Mari angkat tangan kita, angkat iman kita, angkat suara kita. Hamba berdoa demi nama Yesus. Apapun yang menjadi keperluan kita lewat ibadah healing worship saat ini, kami minta kekuatan kuasa yang dahsyat itu turun. Engkau kubu pertahanan kami, Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami minta mujizat-Mu sedang mengalir saat ini. Kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Setiap apapun yang hari ini tidak ada jalan, saat ini juga Tuhan buat jalan, karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hamba berdoa
Jika ada di antara kami yang mengalami masalah-masalah yang sulit, kesendirian, kekecewaan, ketakutan, kebimbangan, hamba berdoa biar bangkitkan iman mereka untuk mempercayai bahwa penebus mereka hidup. Hamba berdoa biar mujizat, sign and wonders mengalir saat ini juga terjadi. Dan kami yakini, kami ucapkan syukur sudah terjadi di dalam nama Yesus Kristus yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah. Nama Yesus yang pulihkanku, nama Yesus yang pulihkanku, nama Yesus yang pulihkanku. Maju terus buat Tuhan. Keep the faith. God bless you. Kita berdoa. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk ibadah kami Tuhan, Faithful Women Service pada hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih juga kepadamu Tuhan untuk Pastor Jacqueline Solose. Tuhan berkati beliau Tuhan di dalam pelayanan dan keluarganya lebih lagi. Kami juga berdoa membawa Bapak Gembala kami terkasih, Bapak Amos Hosea, Ibu Gina dan Gabriel. Tuhan terus menguatkan hatinya. Otoritas gembala biar terus mengalir dari hatimu Tuhan. Mengasihi, membina, memelihara kami domba-dombanya Tuhan. Biar hati Bapak Gembala kami sederap dan seirama, melekat dengan hatimu Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Persembahan ini bukanlah sumbangan, tetapi kami memberikan dengan cinta kami Tuhan. Kami mau membawa persembahan-persembahan kami untuk persembahan diakonia, untuk persembahan Ebenezer Peduli, untuk persembahan misi, untuk persembahan persepuluhan. Kami memberi karena kami tahu bahwa kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan kami mau mengembalikan karena kami mengasihi dan mencintai Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk wanita-wanita di Faithful Women Service menjadi wanita-wanita yang misioner, wanita yang menginjil, manusia yang bercerita, wanita yang menceritakan karakter Kristus dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk Indonesia dan kami mau perkatakan Indonesia sembuh karena ada darah Yesus yang telah tertumpah untuk Indonesia. Kami berkata bahwa Indonesia aman dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Indonesia akan mengalami lawatan dari Tuhan. Indonesia akan aman di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk dokter, untuk perawat, untuk pasien COVID-19. Mereka Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Mata mereka tertuju kepadamu, melihat dan kuatkan hati mereka bahwa apapun yang mereka alami itu tetap mengatakan bahwa Tuhan baik. Ada penyertaan Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Faithful Women Service yang akan diadakan selama bulan Juni. Tidak ada yang sia-sia yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Kami mau melepaskan kuasa yang daripada Tuhan. Sekalipun itu Tuhan melalui ibadah online. Kuasa itu Tuhan akan menjamah Tuhan. Setiap wanita, setiap yang mendengar akan mendapat lawatan. Akan bertemu dengan Tuhan sendiri. Mereka akan bertemu dengan pribadi yang mengasihi kami. Dengan segala kebaikan-Mu Bapa. Dan kami mau tutup bungkus ibadah kami ini semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah para wanita FWS, ibadah kita telah selesai. Jangan kemana-mana dulu, ikutilah tayangan pengumuman setelah ini. Saya ingin ingatkan juga, jangan lupa untuk terus mengikuti
Instagram, dan Facebook Faithful Women Service. Kita akan bertemu lagi di tanggal 13 Juni, hari Sabtu, jam 10 pagi untuk ibadah, dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Ibu Mawar Simorakir. Stay tune ya ibu-ibu, semangat terus, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here.